Kita mau mulai ibadah kita pada malam hari ini. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur. Kami percaya kasih setia Tuhan terus melimpah bagi setiap kami. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang baik bagi kami. Kami percaya sekali lagi Tuhan, Engkau adalah Allah yang setia. Terima kasih Tuhan, biar malam hari ini kami mau mempersiapkan hati kami Tuhan, untuk kami datang di hadapan-Mu. Kami menyembah Engkau, bahkan kami mau menyediakan hati kita untuk menerima sebagai daripada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, Engkau baik.
jadwal karena Tuhan, sehingga kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Itulah kerinduan kami Tuhan, kami ingin menyenangkan hati Tuhan. Bapa dalam surga, mungkin ada dosa di antara kami Tuhan, kami mohon pengampunan. Terpujilah nama-Mu Bapa dalam surga. Kami berdoa Tuhan buat gereja Tuhan GBPS. Marilah Tuhan tolong Tuhan memulihkan gereja kami Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk kebaktian besok khususnya Mandarin. Marilah Tuhan tolong, marilah Tuhan rawat Tuhan, sehingga jemaat boleh datang Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa dalam surga. Biarlah Tuhan masing-masing kami boleh merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh melayani Engkau dengan baik. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami sudah mendengarkan firman-Mu, marilah berbicara kepada kami Tuhan, supaya Tuhan firman-Mu boleh tersimpan di hati kami, sehingga kami boleh melakukannya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Segala puji dan hormat mulia hanya bagi Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Saya barusan ini, maaf ya, saya belum pakai hem dan segala macam karena barusan turun dari naik kereta, jadi langsung daripada pulang saya langsung ke sini. Ya, puji Tuhan sudah bisa bersama-sama lagi dengan Bapak Ibu sekalian. Kita juga dukung doa Ibu Joelen yang ada di luar negeri supaya urusannya juga cepat selesai dan boleh pulang juga dengan selamat ya. Puji Tuhan, besok hari Minggu ibadah Mandarin seperti biasa jam 9:04 kita akan mulai menyembah Tuhan. Dan kemudian hari Selasa akan ada komsel gabungan ya di Duku Kupang ya. Seperti biasa keluarga muda Mandarin bisa berkumpul bersama-sama, dan hari Sabtunya ada komsel untuk anak muda-mudi atau Euro Generation ya. Saya undang Bapak Ibu yang punya anak-anak yang masih remaja, muda, boleh berkumpul bersama-sama, bersekutu. Dan juga bagi keluarga-keluarga muda di Mandarin, kita bisa sama-sama datang besok Selasa ya. Puji Tuhan, malam hari ini firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Lukas Widianto. Waktu dan tempat saya persilakan. Shalom Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Oh, kakak kedengaran banyak yang datang. Shalom. Yang di belakang shalom. Ya, puji Tuhan. Nah Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, saya bersyukur sama Tuhan karena bisa bersama-sama dengan saudara dalam doa malam ini. Ya, saya percaya semua diberkati Tuhan. Amin. Nah, mari kita buka Alkitab kita sama-sama Bapak Ibu di dalam Filipi 2 ayat 19 sampai ayat 24. Ya. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-24. Nah, ini kita baca bersama-sama ya supaya tahu ceritanya, tahu isinya. Jadi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara online, karena dipasang begini berarti ada ibadah online. Ya Bapak Ibu yang menyaksikan turut beribadah secara online, mari baca firman Tuhan bersama dengan kami. Filipi 2 ayat 19, yang sudah ketemu ngomong amin. Amin. Tak tunggu tante-tante pada cari dia saudara, daripada nanti saya sudah baca, oh belum Pak Lukas gitu ya. Tak tunggu ya. Kalau tangannya segera-gerak berarti saya belum dapat. Sudah semua? Amin. Oke, kita baca bersama ayat 19 sampai ayat yang ke-24. 1, 2, 3. Tetapi dalam Tuhan Yesus, kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu, karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku, yang begitu sungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji, dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan
seorang anak menolong bapaknya. Dialah yang kuharap untuk kukirimkan dengan segera. Sesudah jelas bagiku bagaimana jalan perkaraku. Tetapi dalam Tuhan aku percaya bahwa aku sendiri pun akan segera datang. Yang percaya katakan amin. Tema firman Tuhan hari ini, tetap berpengharapan. Yuk kita ngomong sama-sama, tetap berpengharapan. Kasih tahu kiri kanannya, omongan tetap berpengharapan. Bo hilang pengharapannya, ya. Ngomong lagi, bo hilang pengharapannya, ya. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, kalau saya mau jujur sama saudara, Rasul Paulus adalah orang yang seharusnya kehilangan pengharapan. Loh, kok bisa Lukas? Ya, di dalam surat Filipi sangat jelas kondisi Rasul Paulus. Rasul Paulus itu ada dalam penjara, Bapak Ibu. Ketika surat Filipi ini ditulis, Paulus tidak sedang ada di gereja gede seperti Sawahan ini. Paulus tidak sedang ada di luar kota, apalagi di batu yang dingin. Paulus ada di dalam penjara. Lu maksud sih Pak Lukas? Mari kita lihat pasal 1 supaya cepet-cepet ya, karena nanti kelamaan saya khotbah ya. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana, Filipi 1 ayat 13, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Jadi Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, Rasul Paulus waktu menulis surat ini ada di dalam penjara. Tapi apakah Paulus kehilangan pengharapan? Tidak. Kalau kehilangan pengharapan, surat tidak ditulis. Paulus ngomong, Paulus memang ada di dalam penjara, tapi Paulus tetap berpengharapan. Yang setuju ngomong amin. Lihat ayat 24, lihat ayat 24 itu. Tetapi dalam Tuhan aku percaya bahwa aku sendiri pun akan segera datang. Ini keyakinan Paulus. Berarti kalau gitu Paulus tetap berpengharapan walaupun Paulus ada di dalam penjara. Loh Bapak Ibu, bukan hanya di dalam penjara, tapi Paulus di penjara plus ditambahi ada orang-orang Kristen yang khotbah untuk keuntungan diri sendiri. Ada dengan maksud yang buruk. Nanti bacaan ayat 14, 15, 16 pasal 1 nanti kelamaan. Supaya apa? Supaya membebani Paulus di penjara. Nah ada, saya kasih kesimpulan lah supaya cepat. Paulus bukan cuma di penjara, tapi dimusuhi juga oleh banyak orang yang tidak sepaham dengan Paulus. Halo. Tapi Paulus tidak kehilangan pengharapan. Apalagi Pak Lukas? Waduh, saudara, banyak sebetulnya kalau diurut. Yang berikutnya Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, Paulus itu dikecewakan banyak orang. Loh, tadi udah kita baca. Coba lihat ini Filipi pasal 2 ayat yang ke-20. Tadi kan kita bacanya pasal 2 ayat 19, 20, 21, 22, 24. Ayat 20. Karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku. Ini ayat 21. Sebab semuanya mencari kepentingan diri sendiri. Jangan ya Bapak Ibu, di sini semua mencari kepentingan Tuhan Yesus Kristus. Yang setuju ngomong amin. Nah, tapi saya mau khotbah kembali. Jadi Paulus gak kehilangan pengharapan walaupun di penjara, walaupun ada orang memusuhi, walaupun lingkungannya ya cukup mengecewakan Paulus. Tapi Paulus adalah orang yang tidak sama sekali, tidak, pengharapannya itu terus hilang gitu saudara. Saya berdoa supaya setiap saudara yang duduk di tempat ini terus punya pengharapan yang kokoh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Harus punya pengharapan di dalam Tuhan. Nah Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, satu lagi yang lebih mengenaskan, nasibnya Paulus itu loh tidak jelas. Kok tahu Pak Lukas? Tuh, yaitu ayatnya tadi. Coba dilihat itu ayat 22. Ya, minta maaf. Ayat yang ke-20 berapa tadi? 24 ya. Nah, ayat 23. Itu saya bacakan ya ayat 23. Dialah yang kuharapkan, maksudnya itu Timotius tadi, ya betul ya. Timotius tadi di ayat 24, ayat 23, untuk kukirim dengan segera. Perhatikan ayat 23. Sesudah jelas bagiku bagaimana jalannya Jadi Paulus dipenjara karena Kristus. Apakah Paulus
Paulus akan dibebaskan? Loh, nggak tahu, ini belum jelas. Tapi Paulus tetap tidak putus pengharapannya. Paulus gak kehilangan pengharapan. Saudara-saudara, kadang-kadang pergumulan, tantangan hidup membuat kita kehilangan pengharapan. Tapi lewat firman Tuhan hari ini, saya berdoa supaya saudara dan saya tidak kehilangan pengharapan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Iya, jangan mau kehilangan pengharapan. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, pertanyaan yang penting ini, apa rahasianya? Paulus jelas tidak kehilangan pengharapan. Kadang-kadang bukan cuma saudara loh yang menghadapi tantangan, semua, termasuk pendeta seperti saya, dengan hidup, dengan sakit, dengan pergumulan, dengan pelayanan, kita bisa aja kehilangan pengharapan. Tetapi firman Tuhan mengajar kita lewat Rasul Paulus, saudara, yang dengan tantangannya begitu berat. Saya sama saudara tidak ada di penjara, walaupun regole itu besi ya saudara-saudara. Pintunya itu di depan itu ya saya. Tapi saudara kan nggak di penjara. Kita ini punya pengharapan yang jelas. Saudara bisa hidup bebas. Kita diberkati oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tapi ya tetap aja Pak Lukas ada masalah-masalah. Tapi lewat firman Tuhan yang sederhana ini, saya kiranya Roh Kudus mendorong saudara, menguatkan saudara untuk menjadi orang Kristen yang tidak mudah kehilangan pengharapan, yang kokoh di dalam pengharapan. Yang setuju katakan amin. Apa rasanya Pak Lukas? Secara singkat, secara cepat, karena memang ini biasanya sampai jam saya itu mesti lupa saudara. 7:30 ya. Loh, yo jok malu-malu saudara. Memang kalau memang singkat saja ya. Kenapa mesti diperpanjang? Tapi korbannya harus jelas. Yang setuju ngomong amin. Makanya poinnya cuma 2. Ya, saudara-saudara. Bagaimana kita bisa memiliki pengharapan di dalam Tuhan? Terus kuat dalam pengharapan. Yang pertama, yuk sama-sama percaya bahwa Tuhan sedang bekerja. Sama-sama yuk kita ngomong, percaya bahwa Tuhan sedang bekerja. Sekali lagi, 1, 2, 3. Percaya bahwa Tuhan sedang bekerja. Itu yang Rasul Paulus percayai Bapak Ibu, bahwa Tuhan itu sedang bekerja. Yang percaya Tuhan sedang bekerja katakan amin. Gitu. Kita harus yakin kalau Tuhan itu sedang bekerja. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sebagai hamba Tuhan seperti saya, pengkhotbah seperti saya, waduh kalau nggak punya keyakinan seperti ini, repot. Pas khotbah gini, saudara, ono sing ngantuk, tapi Tuhan sedang bekerja, sehingga yang ngantuk tambah ngantuk, Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, Rasul Paulus meyakininya. Coba lihat ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-24 itu. Ayat yang ke-19. Tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirim Timotius, itu ya Bapak Ibu. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, di ayat yang ke-19 ya, saya bacakan terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Saya mau pakai bahasa Inggris, tapi saya pikir oke, saudara, bahasa Indonesia aja ya. Kalau bahasa Mandarin nanti ke David. Nggak tahu, coba. Ada Alkitab Mandarin, ada, coba cek kan. Sama enggak dengan Alkitab bahasa Inggris atau Alkitab bahasa Indonesia masa kini? Dengarkan ayatnya Bapak Ibu. Kalau di dalam Alkitab saudara itu, tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirim Timotius kepadamu. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia masa kini, saya percaya bahwa dengan pertolongan Tuhan Yesus, saya segera dapat mengutus Timotius kepadamu, supaya saya dapat terhibur dan oleh berita mengenai kamu. Yang percaya katakan amin. Oleh pertolongan Tuhan Yesus. Garis bawah itu. Yang kedua di ayat 24, saya percaya dengan pertolongan Tuhan. Kalau dalam bahasa Indonesia apa itu ayat 24? Tetapi dalam Tuhan aku percaya, gitu saja. Tapi kalau dalam bahasa Inggris itu, ya, but I trust in the Lord, in the Lord. Ya, saudara-saudara yang dikasih. Tapi kalau bahasa Indonesia masa kini, saudara berkata, saya percaya bahwa dengan pertolongan Tuhan, saya sendiri pun tidak lama lagi mengunjungi kalian juga. Yang percaya katakan amin. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi yang penting, mari kita percayai
bahwa Tuhan itu Tuhan yang terus bekerja. Yang percaya katakan amin. Loh, kadang kita nggak lihat, atau kadang yang minta maaf, kita yang memang nggak bisa melihatnya. Nah, Paulus memberitahu kita bahwa Tuhan itu Tuhan yang bekerja. Saya itu percaya Bapak Ibu, tidak ada waktu Tuhan itu berhenti. Tuhan itu terus bekerja. Tuhan nggak pernah stop. Yang setuju katakan amin. Ya, pendeta boleh berhenti, gereja itu loh boleh berhenti, bisa saja. Tetapi Tuhannya tidak akan pernah berhenti. Yang percaya ini katakan amin. Lukas ada di Alkitab, hari Sabat itu Tuhan berhenti. Berhentinya Tuhan tetap bekerja. Nanti coba lihat Kejadian 1, Kejadian 2 itu ayat 7. Pada hari yang ke-7 Allah berhenti dari pekerjaannya. Kemudian Allah apa? Memberkati. Inilah pendeta begitu, saudara. Hafal. Nah, kalau saudara gak hafal gak apa ya, saudara ya, tapi ya belajar ngafalin dikit. Tuhan memberkati dan menguduskan. Nah, itu hafal juga itu. Sambil lihat Alkitabnya ya, saudara. Tuhan itu tidak berhenti ya. Loh, hari ke-7 ayat kamu berhenti Pak Lukas. Loh, tapi dia memberkati sekaligus menguduskan semua ciptaannya. Yang ngerti, yang setuju katakan amin. Kalau itu Tuhan berhenti nggak? Loh, berhenti dalam penciptaan, tapi nggak berhenti untuk memberkati, memperhatikan, menguduskan saya dan saudara yang percaya katakan. Kan gitu ya. Bisa nangkap firman Tuhan ini sederhana kan? Mari kita mempercayai. Loh, Lukas, tapi saya kok nggak lihat Tuhan bekerja, ini sudah ditunggu. Berpengalaman, karena sesungguhnya Tuhan itu memang sungguh-sungguh bekerja. Yang percaya katakan amin. Hanya saja kadang-kadang persoalan itu menutup mata kita untuk melihat pekerjaan Tuhan. Kekhawatiran kita menutupi mata kita melihat tangan Allah yang sedang bekerja. Keraguan kita, bukan hanya kekhawatiran. Bedanya apa? Khawatir itu khawatir Bapak Ibu, memang khawatir tentang apa yang terjadi. Kalau keraguan sebetulnya bukan khawatir, tapi justru lebih parah, meragukan Tuhan bekerja. Nah, ini yang repot. Itu sebabnya firman Tuhan ini, mari Bapak Ibu kita percaya Tuhan itu Tuhan yang bekerja. Yang setuju katakan amin. Mari kita lihat lagi Rasul Paulus. Kenapa Pak Lukas ngomong gitu? Saudara, lihatlah sekeliling kita. Coba lihat sekeliling saudara. Bukankah Tuhan bekerja dengan luar biasa? Hanya sayang kita ini tidak bisa ngerti. Saya mau ngutip satu kalimat saudara-saudara yang ditulis oleh pendeta namanya John Piper. Dia ngomong gini, Tuhan itu melakukan banyak ribuan pemeliharaan, ribuan kebaikan, ribuan campur tangan dalam hidup kita. Tapi sayang, hanya satu atau dua yang kita bisa lihat dan syukuri, bahkan tidak sama sekali. Kita anggap Tuhan nggak bekerja. Oh, Tuhan bekerja Bapak Ibu. Yang setuju katakan amin. Mari kita lihat Paulus. Loh, kok bisa Pak Lukas? Ya, itu yang Paulus lihat. Yang pertama Bapak Ibu, lihatlah sekeliling kita. Coba dilihat sekelilingnya, saudara-saudara. Loh, lihat sopo Pak Lukas. Tuhan bekerja. Mana pekerjaan Tuhan? Bagi Paulus yang pertama, ada pribadi-pribadi yang Tuhan taruh untuk Paulus yang setia melayani. Memang ada yang gak peduli dengan pelayanan. Memang gak ada yang tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan. Memang ada yang hanya tadi untuk kepentingan diri sendiri. Tetapi Paulus dengan jelas mengatakan ada, Tuhan taruh orang-orang itu. Siapa? Ya, yang pertama Timotius di ayat yang ke-19. Bukankah itu pekerjaan Tuhan? Siapa yang membuat Timotius setia? Siapa yang membuat Timotius itu menjadi orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan? Tuhan yang menaruhkan Timotius. Tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirim Timotius kepada Bapak Ibu. Kadang-kadang kita ini gak bisa lihat tangan Tuhan, tapi lewat firman Tuhan ini saya mendorong saudara untuk melihat sekeliling saudara, bahwa lihat jejak-jejak Tuhan, bahwa Tuhan itu bekerja dengan dahsyat. Tuhan bekerja, itu yang harus kita yakini. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, lihat sekeliling kita, Tuhan bekerja.
ini susah ini. Saya itu melayani, diundang di Mandarin itu sejak zamannya Oma Melan. Nih saya cerita saudara-saudara. Dan saya selalu bilang, oh ini cucu saya. Saya lulus wisuda. Saya saudara habis wisuda itu yang ngajak makan Oma Melan. Saya jadi lupa foto-foto. Saya nggak punya foto wisuda. Gak penting menurut saya. S1, S2 sama semua, saya nggak ngurus. Saya nggak ngerti berapa puluh tahun Mandarin ini ada, GBPS Mandarin ini ada. Tapi buktinya, kalau hari ini ada doa malam seperti ini, karena Tuhan bekerja. Amin. Melalui semua saudara-saudara. Yang percaya katakan amin. Makanya kalau gitu, ayo jadi pribadi-pribadi yang Tuhan taruh untuk membangkitkan pengharapan orang-orang ini. Jadilah pribadi anak-anak Tuhan seperti Timotius. Saudara, satu lagi sebetulnya Epafroditus. Kalau saudara baca sampai ayat 27, karena waktunya pendek saya potong-potong sedikit ya. Jadilah saudara-saudara tangan Allah yang memberikan pengharapan bagi orang yang tidak berpengharapan. Jadilah saudara pelita yang menerangi bagi yang ada dalam kegelapan. Karena sesungguhnya Tuhan bekerja melalui anak-anaknya, termasuk saya dan saudara yang percaya katakan ya. Goyah bisa. Tapi satu hal, Tuhan tidak pernah tidak bekerja. Lihatlah sekeliling saudara. Paulus dengan jelas mengatakan, ini loh, ada tangan Tuhan yang bekerja. Yang kedua Bapak Ibu, melalui jemaat Filipi, Paulus ini mendapat pertolongan Tuhan. Nanti ya, nantikan pasal 4 ya, kesuwen nanti kita baca ayat ini. Paulus di penjara, jemaat Filipi itu sebagian gak sungguh-sungguh, tapi ada yang memperhatikan Paulus di dalam penjara. Saudara bisa lihat ayat 30 sebetulnya di pasal 2 ini juga ada ayat 30 sih Bapak Ibu. Sebab oleh pekerjaan Kristus ia nyaris mati dan mempertaruhkan jiwanya memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayanan. Itu Epafroditus, dan itu membawa berkat dari jemaat Filipi kepada Paulus. Pertanyaan saya satu saja ya Bapak Ibu, bisakah saudara melihat tangan Allah yang bekerja di dalam sekeliling kita? Kalau belum bisa, saya mendorong saudara untuk melihat sekeliling. Bukankah paling tidak ya, ini dengarkan, paling tidak ya, kalau kita duduk di sini, kita ada hari ini, semua karena karya tangan Allah dalam saya dan saudara. Yang percaya katakan amin. Tuhan saja. Orang boleh ngomong gini-gitu, tetapi Tuhan saja. Yuk kita jadi anak Tuhan yang berpengharapan di dalam Tuhan, berpengharapan teguh di dalam Tuhan. Gimana caranya Lukas? Yang pertama, kita percaya Tuhan sedang bekerja. Dia sedang bekerja. Mari kita meyakini dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, yang kedua bukan hanya Tuhan sedang bekerja, tetapi yang kedua kita harus percaya kepada Tuhan yang sedang bekerja. Yuk kita ngomong, percaya kepada Tuhan yang sedang bekerja. 1, 2, 3. Percaya kepada Tuhan yang sedang bekerja. Lah bodoh sama dikasih poin ini. Enggak, beda. Poin yang pertama, percayalah bahwa Tuhan sedang bekerja. Penekanannya pada sedang bekerja. Tapi yang kedua, percaya kepada Tuhan yang sedang bekerja. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam bagian ini adalah Tuhan itu, saudara, bukan hanya lihat sekeliling kita. Percayalah bukan saja Tuhan sedang bekerja, tetapi kepada pribadinya Tuhan yang bekerja itu, maaf, sekalipun mata kita nggak lihat, Dia bekerja. Yang setuju dengan saya katakan amin. Di Alkitab tuh kita harus jujur, kita ini terbatas Bapak Ibu. Tadi kan saya cuma menyampaikan cuma 2 saja. Kadang-kadang mata kita tertutup karena kita itu menjadi ragu dengan karya Tuhan. Yang kedua, kita ini dikuasai oleh masalah, kekhawatiran, sehingga gak bisa lihat Tuhan sedang bekerja.
Tapi yang ketiga, ini yang saya mau sampaikan di bagian terakhir ini. Apa yang seringkali menghalangi kita untuk melihat Tuhan sedang bekerja? Karena keterbatasan kita. Yuk kita ngomong, saya terbatas. 1, 2, 3. Siapa sih yang bisa lihat? Bapak Ibu, ini kan jalan ya, ini gang ya. Ada yang bisa lihat di tembok, di belakang tembok ini ada apa? Ada orang nggak? Ya pasti kita bisa menebak sih, tidak misalnya. Tapi ada nggak yang tahu secara pasti apa yang ada terjadi di luar sini? Di luar sana? Ya. Kenapa? Ya kita, pandangan kita terbatas cuma sampai di sini. Wong di belakangnya ini ada apa kita nggak tahu. Ya tahu kalau saudara sering kesini ya, banyak kursi di situ. Halo, halo, mata kita terbatas. Saya pendeta, saya hamba Tuhan, saya juga ragu. Satu kali ada anak Tuhan datang ke saya, istrinya sakit parah Bapak Ibu, sampai hamil kedua. Dia mengalami kakinya bengkak. Orang kalau mengandung kakinya bengkak itu biasa atau luar biasa sih? Biasa atau luar biasa? Ini kok bapak-bapak kalau jawab biasa-biasa, sudah pernah hamil apa belum? Saya tanya ibu-ibu, tante-tante, ai-ai yang sudah punya cucu, punya anak loh. Kalau orang hamil terus kaki bengkak, biasa apa enggak? Biasa. Nanti dokternya suruh apa? Wes, ojo turu tok ae. Suruh apa? Ngepel, nyapu, gerak, nanti turun lah. Nah ibu ini sudah nuruti dokter, dikasih obat, enggak turun. Makin parah. Makin parah. Sampai Bapak Ibu tahu nggak? Kakinya itu nggak bisa jalan lagi, nggak kuat untuk napak. Padahal cuma satu, saya lupa kaki kanan apa kiri. Jadi bengkak, nggak bisa jalan. Sampai dia itu mengandung nyesot, ngeri, sakitnya minta. 2 tahun ke dokter Surabaya, dikelilingi. Loh, rumah sakit salah satunya rumah sakit internasional sudah. Salah 2-nya Karamanjangan. Mana lagi? Pokoknya rumah sakit sampai maaf ya, habis. Dia punya toko dagangan merancang sak kotak-kotak lemari-lemari jual semua, habis total. Padahal cukup diberkati Tuhan. Ya sangat diberkati lah. Karena waktu itu 1 bulan bisa sekian ton gitu untuk berasnya saja. Di perumahan itu satu-satunya toko. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sampai anaknya lahir harus dititip sama tetangga. 2 tahun kalau begini, ngesot. Istrinya, suaminya kerja, bantu, nanti bopong ke atas, mandi aja diantar. Suaminya datang ke saya, jemaat saya, Pak Lukas, saya mau tanya, saya ini kan setia sama Tuhan, saya ini kan rajin ibadah, cinta Tuhan. Sampai sekarang ada di gereja saya. Apa maksud Tuhan? Tak jawab, saya juga nggak ngerti. Saya tidak tahu. Doa sama Tuhan, tanya Tuhan. Ya udah kita doa. Kita doa puasa, minta Tuhan kasih tahu. Seminggu kemudian datang ke saya, Pak Lukas, Tuhan ngomong apa? Saya jawab, Tuhan nggak ngomong apa. Kita tanya balik, lah kamu Tuhan ngomong apa? Enggak juga Pak. Kita ini terbatas. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Tapi waktu pertemuan terakhir saya ngomong cuma gini, saya juga nggak dikasih tahu. Saya bisa saja pura-pura jadi pendeta, pura-pura yo habis doa puasa tadi malam aku ngimpi gini tak bujui. Pendeta mau bujukan, nggak masuk surga. Saya tidak mau, memang Tuhan nggak mau. Lalu sebelum dia pulang berdoa sama saya ngomong 1 kalimat. Dengarkan kalimat saya ini untuk saudara juga. Pak, kita bisa saja tidak tahu apa tujuan Tuhan di balik pergumulan ini. Tapi yang perlu Bapak tahu satu saja, Tuhan tidak berubah mengasihi kita dulu sekarang sampai selama-lamanya. Hatinya nggak pernah berubah. Yang percaya katakan amin. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kadang memang kita nggak bisa lihat Tuhan sedang bekerja secara jelas, tetapi kita bisa mempercayai hati Tuhan tidak pernah berubah untuk saya dan saudara. Dia yang mati di kayu salib untuk
Dia akan menemani kita di dalam penderitaan yang kita hadapi. Dia akan bersama dengan saudara dan saya dan memberikan kekuatan untuk berpengharapan sampai akhirnya. Yang percaya katakan amin. Dan itu yang diyakini. Makanya saudara-saudara, saya ngomong ini bagian kedua yang justru penting. Kita mesti percaya Tuhan sedang bekerja, harus, amin. Tapi bagian kedua, kita mesti percaya bukan Tuhan sedang bekerja, tapi kepada Tuhannya yang sedang bekerja. Bukan Tuhan sembarangan, tetapi Dia Tuhan yang mengasihi saya dan saudara. Yang percaya katakan amin. Saudara lihat ayat 26-27. Saudara, kenapa kok saya ngomong Tuhannya? Paulus ngomong gini, perhatikan ayat 26-27. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian, dan susah juga hatinya. Itu untuk Epafroditus ya Bapak Ibu. Perhatikan, sebab kamu mendengar bahwa Epafroditus sakit. Ayat 27, perhatikan kalimatnya. Paulus dengan jelas dia ngomong gini, memang benar Epafroditus sakit dan nyaris mati, garis bawahi, tetapi Allah mengasihani dia. Dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga. Yang percaya katakan. Jadi siapa yang kita percayai? Sekalipun kita nggak bisa melihat pekerjaan Allah, saudara bisa mempercayai Allah sedang bekerja. Tapi lebih lagi, saudara bisa mempercayai Allah di dalam Tuhan Yesus itu. Yang bekerja itu bukan pendeta Lukas, yang bekerja itu bukan pendeta David misalnya, yang bekerja itu bukan pendeta Julian ya, tapi yang bekerja itu adalah Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tuhan yang seperti apa Pak Lukas? Tuhan yang mengasihani, Tuhan yang tidak berhenti kasihnya, tidak berubah mengasihani. Bukan cuma Epafroditus, tapi aku juga, kata Paulus. Itu sebabnya walaupun di penjara, walaupun dia dimusuhi, walaupun dia mengalami kekecewaan, Paulus tetap berharap. Karena pengharapannya didasarkan kepada Tuhan yang mengasihi hidupnya. Halo, kenapa kita harus kehilangan pengharapan? Hari-hari ini banyak saudara orang, maaf ya Bapak Ibu, bolak-balik berita orang bunuh diri. Baru-baru ini saudara, di mana itu, di Jawa Barat, kalau salah, Bandung, katanya orang Kristen lagi. Saudara di jalan tol, gantungnya di jalan flyover begitu. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, apapun alasannya, saya ingin memberitahu saudara, berpengharapanlah di dalam Tuhan. Yang pertama, gimana caranya Pak Lukas? Percayalah bahwa Tuhan sedang bekerja. Yang kedua, Tuhan, percaya kepada Tuhan yang sedang bekerja. Mungkin mata kita nggak bisa melihat, tapi kita tahu Dia adalah Allah yang mengasihani. Bukan saja Paulus, Epafroditus, tapi juga saya dan saudara. Kalau enggak, dia nggak mati di kayu salib. Dirinya diberikan bagi saudara dan saya. Yang kedua, Allah yang seperti apa? Tuhan yang bekerja adalah Tuhan yang kuasanya tidak terbatas. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Saudara-saudara, kenapa kita percaya kepada Tuhan? Tuhan yang seperti apa? Tuhan yang mengasihi kita. Yang kedua, Tuhan yang kuasanya tidak terbatas. Dan Paulus menunjukkan itu Bapak Ibu. Mari lihat ayat 23-24. Dialah yang kuharapkan, maksudnya Timotius, kukirimkan segera sesudah jelas bagiku bagaimana jalan perkaraku. Memang aku di penjara, memang aku nggak jelas ini masalahnya. Tapi ayat 24, tetapi di dalam Tuhan aku percaya bahwa aku sendiri pun akan segera datang. Kalau datang berarti keluar dari menurut Bapak Ibu. Nah, kalau itu Paulus percaya Tuhan itu berkuasa. Bukankah Paulus telah mengalami? Apakah ini penjara gimana? Beberapa orang itu menafsirkan macam-macam. Ada yang ngomong penjara Filipi, nggak mungkin, karena suratnya untuk jemaat Filipi. Maka ini ada yang ngomong penjara Roma, dan itu saya setuju. Atau Efesus, karena beberapa kali Paulus di penjara. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, bukankah kita ingat Paulus juga pernah mengalaminya? Waktu dia di penjara, Paulus dan Silas malam-malam, lalu mereka menguji Tuhan, apa yang terjadi? Gempa, semua lepas. Dia bisa saja keluar lalu, tapi dia nggak melakukannya. Apakah Paulus memikirkan itu? Saya nggak ngerti sih cara nafsirkannya.
Tapi lepas bagaimanapun cara menafsirkannya, ayat 22, 23, 24 menegaskan bahwa Tuhannya Paulus, Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah, Dia Tuhan yang kuasanya tidak terbatas. Yang percaya katakan amin. Dan benar Bapak Ibu, kesaksian tadi saya sambung ya. 2 tahun kemudian ketemu lagi sama saya. Sudah dokter dikelilingi, semua dokter tulang di Surabaya, profesor sudah. Semua cuma ngomong, oh ini rematik akut bla bla bla, diobati tidak sembuh. Terus saya tuh ingat ada dokternya istri saya, dokter biasa saja, ya spesialis tulang. Lalu saya kasih alamat, datang ke sana, periksa. 1 kali periksa, tapi 2 tahun kemudian ya Pak, hampir 2 tahun. Dokter langsung, oh ini penyakitnya ini harus operasi. Nah operasinya itu memang nggak boleh tidur, nggak boleh dibius, hanya lokal, dan itu masih sakit. Benar teriak-teriak, saya sama istri saya namanya. Itu gak tega. Tapi itu sudah hancur, tulangnya itu sudah hancur di dalam, itu dimakan oleh virusnya itu, ngeri sekali. Bapak Ibu harus dibersihkan. Memang jalannya agak sedikit, tapi Tuhan adalah Tuhan yang kuasanya tidak terbatas. Yang percaya katakan amin. Yang terakhir Bapak Ibu, kenapa mesti percaya kepada Tuhan? Tuhan yang seperti apa? Yang terakhir, Tuhan yang bekerja adalah Tuhan yang pasti menyelesaikan karyanya. Yang setuju ngomong amin? Gak mungkin Tuhan gak menyelesaikan. Saya dan saudara nggak bisa menyelesaikan karena kita terbatas. Tetapi kalau Tuhan, Dia selesaikan sampai akhir. Di dalam ayat 24 Paulus ngomong dengan jelas, aku sendiri pun akan datang kepadamu. Aku percaya Tuhan, dalam Tuhan aku percaya, aku sendiri akan datang kepadamu. Yang menarik saudara bisa baca pasal 1 ayat 5 dan 6. Itu sudah ada di pasal 1 ayat 5 dan 6. Cara Paulus ngomong begini, aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai hari ini, sekarang ini. Ayat 6, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Yang percaya katakan amin. Tuhan gak begitu. Tuhan akan selesaikan semuanya. Pekerjaan ini pekerjaannya Tuhan, pelayanan-pelayanannya Tuhan. Hidupku adalah hidup dari anak-anak Tuhan, karya Tuhan. Tugas kita mewartakan Tuhan. Yang ngerti, yang setuju katakan amin. Tuhan pasti akan menyelesaikan karyanya di dalam saudara dan saya. Ayo kita percaya Tuhan yang demikian. Kalau gitu, untuk apa kita menyerah? Kalau hasil akhirnya Tuhan sudah pastikan, Tuhan yang selesaikan. Yang setuju katakan amin. Tuhan memberkati saudara. Mari kita bagi berdiri bersama-sama. Yesus pegang erat tanganku. Kita nyanyikan refrainnya aja saudara. Yesus pegang erat tanganku, itu ya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Haleluya. Tuhan terima kasih. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih. Bapa jangan tinggalkan aku, Engkau
percaya Engkau sedang bekerja. Mari Engkau kuatkan, menjawab, melawan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Kau curahkan anugerah-Mu, kekuatan-Mu Tuhan. Biar setiap anak-anak-Mu berdiri dalam pengharapan yang kokoh di dalam Engkau Tuhan. Sehingga segala kemuliaan hormat hanya bagi Engkau. Kami berdoa untuk Julia Tuhan yang ada di luar negeri. Tuhan Kau menyertai, Kau memberkati, memberi kesehatan yang dari Tuhan, dan segala kemuliaan bagi Engkau. Kami berdoa juga untuk Ko David dan semua pelayan Tuhan di Mandarin. Tuhan kuatkan, teguhkan, urapi untuk kemuliaan-Mu, dan segala pujian, hormat, syukur hanya bagi Tuhan. Kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang datang. Biarlah anugerah-Mu Kau curahkan untuk anak-anak-Mu. Kami pulang dan kami menerima pertolongan kasih karunia Tuhan. Kami tahu Tuhan semua adalah pertolongan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan-Mu Tuhan. Topang biarlah firman-Mu Tuhan kami ingat terus, supaya kami percaya bahwa Engkau sedang bekerja. Percaya kepada Engkau Tuhan, tidak ada yang lain, dan segala kemuliaan hormat hanya bagi Tuhan. Terima kasih untuk malam ini. Terima kasih untuk persekutuan yang indah dengan Engkau. Dalam waktu yang beberapa waktu ini kami menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Kalau sebentar kami akan pulang, penyertaan untuk menjadi bagian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang menerima pertolongan, kasih, anugerah Tuhan malam ini, katakan amin. Kita sama-sama tetap bangkit berdiri. Kita akhiri pada doa malam ini dengan doa sederhana yang Tuhan ajarkan kepada kita, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Doa berkat saya serahkan pada Tuhan. Ya, sekarang saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa di surga. Kita kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus yang terus membawa kita di dalam kekudusan dan kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kita terima berkat Tuhan. Haleluya.